Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima alamtana, wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa kelas 1A dan 1B, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Jumat kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar, untuk kembali belajar dalam pembelajaran akidah akhlak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang sudah pernah mendengarkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian belum pernah mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk dengarkan bersama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Afif. Dahulu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala, api, matahari, dan yang lainnya. Mereka tidak menyembah Allah. Padahal setiap manusia diperintahkan agar menyembah Allah semata. Hanya menyembah Allah. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah, lahirlah seorang bayi yang mulia di kota Mekah dari pasangan suami istri Abdullah dan Aminah, dari ayah Abdullah dan ibu Aminah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Abdullah dan Aminah punya anak yang namanya Muhammad. Muhammad artinya manusia yang terpuji ya. Muhammad artinya manusia yang terpuji. Muhammad ketika kecil sudah hidup sebagai yatim atau tidak mempunyai ayah. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Ibunya juga meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih kecil ya. Jadi saat masih di dalam kandungan, Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah ya, ayahnya meninggal. Dan saat beliau masih kecil, ibunya pun juga meninggal. Walaupun yatim atau tidak punya ayah dan miskin ya, tidak punya harta yang banyak, Nabi Muhammad waktu kecil tidak pernah berkecil hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa gembira, jujur, dan tidak pernah berdusta atau bohong. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Muhammad disukai karena akhlaknya mulia. Jadi orang yang akhlaknya mulia, insya Allah akan disukai banyak orang. Akhlak mulia Nabi antara lain apa? Jujur, bersahaja, dan giat dalam bekerja. Iya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bekerja. Allah mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir, ya, ketika berumur 40 tahun ya, kurang lebih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada manusia, diutus Allah untuk mengajak seluruh manusia, untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja dan menjauhi segala kesyirikan. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz, kenapa kok dari tadi Ustadz mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka di antara bukti ya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya semoga Allah
mencurahkan salawat dan keselamatan kepada beliau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi kita. Uswatun hasanah yaitu teladan yang baik. Kita harus mencontoh beliau. Mencontoh beliau. Karena beliau merupakan panutan bagi kita. Semua yang dilakukan Nabi harus kita contoh. Akhlaknya dan yang lainnya harus kita menjadikan panutan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 63 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan yang abadi, yang terus ada, yaitu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang itu merupakan warisan Nabi kepada kita, kepada umatnya, dan kita harus mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa untuk mengamalkan agama kita dengan baik, dengan benar. Nah, kita beriman kepada beliau, kita juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau, ya. Kita harus membenarkan ajaran dari beliau. Misalkan Rasulullah memerintahkan sholat, maka kita harus sholat. Rasulullah memerintahkan puasa, maka kita harus berpuasa. Nah, demikian ya untuk cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk cerita yang lebih lengkap nanti akan kita pelajari insyaallah ya. Mungkin kalian saat mempelajari sirah dan yang lainnya. Nah, demikian ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jangan lupa kerjakan kuis ya yang sudah di-share di WA atau di Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.